Oke teman-teman, untuk acara selanjutnya akan dimoderasi oleh Pak William. Silakan Pak William. Terima kasih Karina. Oke. Suara saya terdengar jelas Karina? Terdengar jelas Pak. Oke, baik. Jadi, halo Pak Hermanto, Bro Hermanto. Bisa bisa di-unmute Pak Bro Hermanto? Halo. Oke, halo. Halo siang Ya, semuanya. siang Halo Pak semuanya. William. Baik. Apa kabar? Saya salah. Baik, kabar baik. Saya lanjut dulu Pak Hermanto ya, Bro Hermanto ya. Oke, siap, Saya siap. panggilnya Bro aja biar lebih mudah ya. Oke, boleh. Mau panggil siapapun boleh deh. Oke, nggak boleh dipanggil atas nama Karina kan? Oke. Nah, jadi ya luar biasa siang ini ya. Jadi sampai saat ini sudah ada 200-an orang yang 200-an partisipan yang terlibat di pertemuan kita kali ini. Topik utama kita itu sebenarnya membahas tentang technopreneurs for non-IT graduate. Nah, Bro Hermanto, setahu saya Bro Hermanto ini lulusan bisnis ya? Ya, aku lulusan bisnis sih. Lulusan bisnis Tapi ya? memang aku memang suka di bagian IT juga sebenarnya. Oke, jadi Cuman secara umum, ya aku backgroundnya bisnis, tapi ya emang suka di bagian IT ya. Memang ada belajar sedikit lah gitu. Oke, nanti kita akan coba share. Kita akan coba minta Bro Hermanto gimana sih dia bisa mengkombinasikan pengetahuan bisnis dia dengan teknologi saat ini. Jadi sebagai informasi kepada teman-teman sekalian, Bro Hermanto ini CEO dari Top Remit. Yang belum tahu Top Remit itu apa, nanti kita akan korek sedikit. Tapi tadi sudah video awal memperkenalkan apa itu Top Remit. Kok bisa sih kirim uang sambil di kolam renang gitu ya. Oke, nah jadi Top Remit itu sendiri seperti yang kita ketahui perusahaan asal Kota Medan, bersumber dari Kota Medan, bagaimana nanti cikal bakalnya sampai akhirnya juga mampu membawa Bro Hermanto ini mendapatkan penghargaan dari Forbes 30 Under 30 ya. Oke, jadi itu bukan hanya di Indonesia tapi di tingkat Asia. Jadi apa sih yang membuat itu terjadi ya? Apa yang membuat seorang yang non IT tapi akhirnya bisa memimpin perusahaan IT dan malahan membawa dianya mendapatkan penghargaan dari Forbes itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bro Hermanto ya. Silakan Bro Hermanto. Jadi Bro Hermanto ini usianya udah pasti di bawah 30 ya? Unfortunately, aku baru menginjak 30 tahun ini. Oke, good. That's why last year itu tahun terakhir lah ya untuk bisa dapat Forbes 30 Under 30 ya. Jadi itu menarik ya. Jadi anak-anak muda di Kota Medan, ya Medan itu ternyata mempunyai bibit-bibit yang unggul ya saat ini ya. Jadi ya, kenapa milih kantornya masih di Kota Medan, Bro? Kalau dari aku sendiri ya, aku pengen yang kita lihat kan semua yang udah besar, yang udah gede itu pindah ke Jakarta nih. Jadinya semuanya itu startup-nya itu ya di Jakarta. Jadi nggak ada yang dari luar kota gitu loh, nggak ada yang di luar kota Jawa. Nah tapi aku sendiri pengennya ya di Medan itu kan maksudnya Medan udah melahirkan sebuah startup yang ya bisa dibilang go nasional lah ya. Nah kenapa kita harus move ke Jakarta yang dimana ya kita juga gak gimana ya bilangnya ya, maksudnya kita udah besar di Medan, ya kita harus keep di Medan lah ya supaya maksudnya kita juga gak mau ya udah kita udah besar ke Jakarta gitu, tapi emang tetap kita serving usernya itu kan the whole Indonesia ya. Nah cuman headquarternya tetap kita decide tetap stay di sini aja gitu.
Oke, dan itu sebenarnya juga apa ya, Bro ya? Sepanjang sepengetahuan saya, itu banyak perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan teknologi itu malahan berpindah ke Jakarta, dan akhirnya di Medan itu ada kekosongan ya. Orang sudah memiliki kemampuan, akhirnya tidak ada kesempatan mengaplikasikan gitu. Nah, Benar. sekarang kesempatannya ada di Top Remit ya. Ya, bisa dibilang begitu sih. Tapi dari yang aku lihat di Medan juga udah mulai sih ada startup-startup baru yang mulai muncul yang dari sisi teknologi ya. Kalau di Jakarta kan banyak kan ini nih unicorn, semua unicorn kan mostly di Jakarta ya. Mereka Ya. banyak rekrut orang-orang yang di luar kota lah. Bisa aja dengan ya bisa aja karena cost-nya lebih rendah mungkin ya. Nah, tapi ya dari kita sendiri tetap pengennya tetap stay di Medan sih, gitu. Oke. Nah Bro, jadi tadi kita awal udah ada muter video tentang Top Remit. Nah, Bro bisa cerita dikit nggak? Kira-kira di Top Remit-nya itu sendiri awalnya dari mana sih? Awalnya gimana sih? Sepengetahuan saya itu usaha keluarga ya, yang Benar. Bro sama adik, bro dan adik Bro itu melakukan turnover dari yang tradisional base itu menjadi sekarang modern. Nah, bisa cerita dikit nggak, Bro? Kira-kira itu seperti gimana ceritanya? Nah, jadi sebenarnya awalnya Top Remit itu udah established ya since 2009. Nah, itu sebenarnya bisnis dari family ini. Nah, jadi awalnya itu pas aku graduate from high school ya, itu aku udah start belajar tentang remittance. Remittance itu ya pengiriman uang lah ya. Belajar tentang bisnis ini, sedikit belajar tentang banking. Nah, dari sana aku belajar, terus seiring berjalan waktu, kita lihat rupanya kebutuhan remittance ini makin meningkat nih. Apalagi yang untuk mengirim ke luar negeri ya, yang dimana dulu kita lihat itu semua di-handle oleh bank. Nah, nggak ada company-company kecil yang bantu mengirimkan uang dari Indonesia ke luar negeri. Semua itu kayak big player gitu loh. Nah, that's why dari sana kita juga lihat potensi ya, orang-orang yang udah biasanya kirim lewat bank. Nah, itu kan fee-nya cukup mahal ya, terus prosesnya ribet gitu. Nah, that's why kita di sini untuk kita mau eliminasi semua proses itu. Kita langsung direct dengan negara tujuan gitu loh. Nah, jadinya kalau biasanya di bank ya, kalau di bank itu prosesnya itu let's say mau ngirim US dollar ke Singapura nih. Jadi bank itu harus kirim ke USA dulu, baru USA tembak ke Singapura gitu. Nah, jadi kalau di kita itu kita langsung eliminate proses correspondent bank itu, correspondent itu yang di USA gitu loh. Nah, that's why kita langsung direct ke Singapura. Nah, that's why prosesnya itu lebih cepat dan lebih murah. Jadi transaksinya itu kayak internet banking lah, dari kayak domestic transfer Indonesia kirim ke Indonesia, seperti itu sih. Nah, baru dari sana kita kebetulan adik saya itu dia IT graduate, jadinya aku ajak dia untuk gimana kita barengan yuk digitalize company ini. Nah, di saat itu market itu masih belum teredukasi nih dengan bisnis model seperti ini, karena mereka biasanya ke bank, yang dimana kan financial itu kan mereka butuhnya trust ya. Nah, di sana kita awalnya itu agak effort lah ya, agak challenging untuk mengedukasi market, yang dimana mereka harus shift dari yang tradisional ke digital, yang dimana mereka gak langsung ketemu loh orangnya, mereka gak langsung ketemu loh company-nya. Iya. Itu sih. Nah, karena ada kebutuhan itu, kita switch semua ke digital. Nah, pada saat pandemi itu mempercepat growth kita, yang dimana orang itu yang sebelumnya mau gak mau, yang sebelumnya itu tetap stick to the bank, stick to the traditional way. Mereka itu mau gak mau harus switch ke digital, karena mereka gak bisa kirim uang gitu loh, karena ada lockdown kan dulunya kan. Ya. Nah, so itu yang boost company kita, jadinya penetrate ke market itu lebih cepat gitu sih. Oke, good. Jadi sebenarnya pandemi ini jadi keuntungan ya bagi Top Remit sendiri ya? Kalau bisa dibilang, kita nggak bisa bilang keuntungan ya.
kita lebih positifnya itu penetrate ke marketnya itu lebih cepat. Lebih gampang ya. Orang lagi Lebih gampang. karena kebutuhannya Iya, muncul, akhirnya pada saat penetrasi itu jadi lebih masuk ya, lebih gampang masuk ya? benar. Jadinya mereka mau Oke. nggak mau itu harus ngetes. Oke. Biasanya Jadi kan orang kirim uang itu kayak tes dulu nih, kirim 100.000 misalnya atau kirim 60.000. ah, Nah gitu ah, sih. Jadi setelah mereka try, oh bagus nih aplikasinya. Nah baru ah. stay with us gitu sih. Oke. Jadi ini saya kok jadi teringatnya apa ya? Teringatnya di tagline-nya Microscope itu sendiri mengubah tantangan jadi peluang ya. Jadi eh jadi Top Remit akhirnya niat baiknya Top Remit itu terdeteksi sama masyarakat Kota Medan yang dengan pandemi itu terdeteksi niat baik dari Top Remit, akibatnya mereka mau mencoba menggunakan jasa keuangan dari Top Remit. Jadi Bro Hermanto, saya sebenarnya ingin cerita nih ya. Saya ingin cerita pengalaman saya itu. Jadi sebenarnya saya gunakan aplikasi Top Remit dulu, baru kemudian saya ketemu sama Jenny, dan baru kemudian ketemu sama Bro Hermanto. Jadi awal ya itu Emang ya udah benar. jodoh, udah jodoh. Nah, jadi awalnya kan saya mau kirim donasi nih, saya mau kirim donasi ke Malaysia. Tapi Oke. selama ini kok saya kirim itu nitip teman dia ada teman di Malaysia, nanti mereka sering transaksi dan saya nitip gitu, dan akhirnya pas itu di akhir tahun 2019 ya, pas saya mau kirim, ketemu aplikasi ini, saya masih belum tahu itu di Medan atau di mana nih, saya cuma tes kirim, loh rupanya di akhir-akhir tahun itu juga pas orang lagi liburan notifikasinya jalan terus nih, lagi bekerja terus bekerja, oke, good, dan itu pas di 2020 ya, jalan-jalan ketemu, oh ternyata Top Remit itu ada di Kota Medan, ketahuan hal-hal seperti itu. Nah di tahun lalu 2021 akhirnya kesempatan jumpa sama Jenny HRD-nya di Top Remit, kita ada event bersama dan kemudian akhirnya ketemu sama Bro lagi. Jadi Dekat ya lagi itu kantornya dengan dekat ya, metro kantor ya. dekat lagi. Benar-benar tinggal belok dikit ya. Dari Iya. Microscope tinggal kita belok dikit dan nyampe gitu. Nah jadi dan sebenarnya saya ketahuan area Top Remit itu di Jalan Asia itu kan, saya benar-benar hunting nih, di mana nih ya Top Remit, ketemu nih kantornya, dekat, udah mau menuju Stomo ya, jadi Iya. ya, tapi logonya masih belum logo baru nih Bro. Iya, benar lagi direnov. Oke, good. Nah, jadi tadi saya dengar gini Bro, ternyata pada saat Bro mau meng-establish perusahaan Top Remit saat ini, memberikan layanan kepada masyarakat, ingin memberikan benefit pada pengguna aplikasinya, ternyata itu tidak cukup ya, hanya berbasis pengetahuan bisnis ya. Tapi banyak hal-hal pengetahuan teknis yang harus Bro kuasai ya, kayak perbankan, kemudian aturan-aturan pengiriman uang, dan apalagi yang Bro lawan ini kok tadi saya dengarnya agak ngeri-ngeri ya. Lawannya itu ke USA ya, motong jalur ke USA-nya dipotong ya, nggak dikasih lagi ke mereka gitu ya. Nah itu ceritanya gimana itu ya? Nah, Harus jadi yang sebenarnya kirim ke Amerika dipotong langsung ke negara bersangkutan gitu ya? iya. Jadi sebenarnya gini, kalau di banking itu di belakangnya itu prosesnya very kompleks ya. Nah, karena bank itu kan benar-benar strictly regulated ya. Dia diregulate di Indonesia, kalau misalnya dia mau ngirim keluar, itu biasanya ada diregulate di luar negeri juga gitu sih. Nah, jadinya let's say nih dia kirim mata uang USD. Nah, USD kan sebenarnya diregulate sama USA ya. That's why semua pengiriman itu harus lewat USA dulu, lewat ke banking central bank yang mereka. Nah, baru setelah bypass ke sana baru dibalikkan ke negara tujuan. Let's say mau ngirim ke China nih US dollar, ya udah dari Indonesia memang dari depannya itu nampaknya kita langsung kirim ke China, tapi sebenarnya di banking di belakangnya itu mereka ngirim ke US dulu baru tembak ke China lagi gitu sih. Kadang mereka bisa loncat-loncat gitu. Misalnya nih dari Indonesia kirim ke Hong Kong dulu nih, Hong Kong baru ke US baru ke China. Nah, kayak naik pesawat gitu loh, ada transitnya gitu. Nah, jadi sebenarnya di banking itu belakangnya itu benar-benar kompleks. Nah, that's why kita langsung
let's say ke Singapura nih, ya udah kita kerjasama dengan bank di Singapura atau company di Singapura untuk bantu disbursement uang kita lah ya, gitu sih. That's why itu bisa cepat. Oke. Jadi dengan cara demikian, maka kompleksitas, waktu yang dibutuhkan untuk mengirim uang itu bisa jadi lebih singkat ya? Mungkin aku simulate ya. Jadi biasanya kalau misalnya ngirim ke luar negeri ya, itu lewat bank itu bisa aja up to 5 hari kerja biasanya. Oke. Nah, kalau di kita udah ada beberapa negara, kita dalam hitungan detik itu udah bisa masuk. Gitu Oke, sih. great. Jadi kita Udah ke benar-benar berapa negara nih, bro? prosesnya. Udah di berapa negara dapat layanan Top Remit ini, bro? Kita sekarang cover lebih kurang 60 negara. Wow. Itu sudah mau setengah negara di seluruh dunia nih, bro. masih sepertiga lah ya. Sepertiga. Oke. Iya. Nah, jadi itu masih outbound, masih pengiriman dari Indonesia ke mereka atau sudah dari mereka juga bisa ke Indonesia? Kita masih one way, jadi dari Indonesia ke luar doang. Oke, boleh, good. Karena kalau misalnya nih kita mau dari luar negeri ke Indonesia ya, nah itu kita harus ada license juga di sana. Jadi kebetulan kita company yang berhubungan dengan financial ya. Nah that's why semua activity itu harus diregulate sama central bank negara tersebut gitu sih. Oke. Dan yang pastinya kalau di Indonesia sudah under BI dong ya, sudah under OJK atau BI? Kita kebetulan kita kan di sistem pembayaran ya, sistem pembayaran itu semua di Bank Indonesia. Oke. Jadi tadi kan ada dibilang juga ya, kita bukan cuman, maksudnya untuk bangun bisnis bukan cuman bangun aplikasi gitu loh, tapi kita benar-benar harus menguasai juga sih di belakang itu cara kerjanya gimana, terus proses flow-nya itu kayak gimana. Nah, baru dari sana kita bisa develop sebuah produk yang pas untuk produk market fit lah untuk market gitu sih. Dan apalagi karena ini lintas negara, tentunya tidak boleh melanggar aturan ya? Iya, Jangan benar. sampai nanti jadi ilegal ya? Benar. Karena kalau dari kita sendiri, kita juga harus comply ke regulasi bukan di Indonesia doang. Kita harus comply dengan regulasi di negara-negara kita yang kita cover gitu sih. Oke. Karena memang kalau tadi saya lihat ini kalau tidak dilakukan regulasi yang baik, berpotensi dimanfaatkan untuk money laundering. Benar. Jadi sekarang banyak ya fraud, money laundering, korupsi, teroris, banyak sih. Jadi itu benar-benar semua transaksi itu harus dimonitor gitu sih. Iya. Oke, jadi teman-teman yang datang hari ini, jadi itu mungkin jadi concern kita bersama ya. Pada saat nanti kita jalankan bisnis itu, jangan sempat bisnis kita itu ternyata dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, memantau atau memahami apa sih yang sedang bisnis kita lakukan, bagaimana proses bisnis itu dilakukan, itu penting sekali agar kita selalu on track dan tidak nanti terlibat ke dalam hal-hal yang beresiko negatif gitu ya. Nah, jadi ini tadi ada pertanyaan masuk tadi, money laundry itu gimana sih? Cuci uang ya? Ya, kalau money laundry itu cuci uang. Jadi kayak misalnya nih, uang yang kotor itu dicuci jadi bersih. Ini kira-kira, let's say nih, uang kotor itu kayak apa? Uang kotor itu kayak uang dari kriminal, dari kejahatan kriminal. Bisa aja korupsi, bisa aja ada pendanaan terorisme, dan lain-lain lah ya. Nah, itu uangnya itu, mereka itu kan nggak bisa digunakan untuk pembelian aset. Biasa beli aset itu kan harus, misalnya beli rumah, beli mobil. Nah, itu kan harus ada aset yang tercatat di pajak ya. Nah, sementara uang penghasilan mereka itu nggak bisa dimasukkan ke pajak gitu sih. Nah, that's why uang yang mereka itu, mereka cucinya lewat mana? Bisa aja mereka beli, buka bisnis baru, habis itu bisnisnya itu, misalnya ada kebutuhan untuk kirim keluar atau untuk pembayaran keluar. Nah, mereka bisa pakai company kita jadinya, atau company-company lain atau bank juga yang untuk pencucian uang. Nah, jadinya mereka lewat ke
ke financial institution seperti kita. Nah, setelah melewati itu, uangnya kan keluar ya. Yang awalnya masuknya itu kotor, keluarnya jadi bersih gitu sih. Karena kebutuhannya udah kebutuhan bisnis gitu sih. Nah, that's why itulah Oke, cara kerja money laundering. oke, good. Jadi Uangnya yang dari nggak sebenarnya bisa kok, dipakai, dicuci bersih sampai bisa dipakai. jadi sebenarnya kalau dalam money laundry itu apa ya? Menghilangkan jejak ya. Sumber Iya. uang yang awalnya itu merupakan hasil kriminal itu Mhm. diacak sedemikian, apakah dikirim, apakah diolah ke bisnis lain, apakah dikelola dengan hal-hal lain, diberikan aset, diubah asetnya atau dengan memberikan perlengkapan bisnis-bisnis lain atau ke transaksi-transaksi lain, sehingga nanti seolah-olah itu menjadi uang yang dapat dipertanggungjawabkan pada sumbernya itu tidak jelas ya, dan dari sisi Iya, kriminal gitu, iya, Bro benar, Hermanto ya. benar, benar, benar. Jadi Oke, benar-benar uang yang ibaratnya uang yang udah pasti nggak bisa dipakai, yang nggak bisa dilaporkan ke pajak, itu dicuci bersih dan beli aset, beli emas, yang terus di-convert ke bisnis, terus di-convert lagi. Terakhir sampai ke penerima akhirnya itu yang bisa aja awalnya itu bukan the real person-nya, itu orang yang ya, membantu olah uangnya untuk dicuci bersih ya. Nah tadinya sampai terakhir itu baru ke the real person-nya yang pemilik uang aslinya gitu sih. ya. Jadi pemiliknya itu jadi yang dari yang uang gelap jadi uang bersih gitu ya, uang kotor jadi uang bersih ya. Oke, gue jadi Memang prosesnya pengetahuan kompleks aturan. banget sih. Ya, makanya pengetahuan aturan itu terhadap kalian yang nanti akan menjalankan bisnis itu pahami cara kerja bisnis kalian. Jangan sampai nanti bisnis kalian itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan akhirnya kalian terjerumus. Ya, oke. Jadi, Benar. eh nah, baru kemudian bro, jadi kalau tadi awalnya, kalau saya sesuai dengan topik kita ya, technopreneurs for non-IT graduates. Nah, kalau menurut bro sendiri itu, technopreneurs itu apakah memang fokusnya ke teknologi, atau yang penting saya tahu teknologi saja udah cukup, atau sebenarnya technopreneurs itu terbuka peluang. Kalau bro ini kami undang sebagai narasumber itu sebenarnya memang punya background ya, non-IT itu jadi perusahaan technopreneurs. Nah, technopreneurs sendiri bagi bro itu seperti gimana sih bro? Kalau dari aku sih usaha atau bisnis yang berbasis teknologi ya. Jadi gimana kita Ya, ya membangun sebuah solution tapi berbasis teknologi. Kalau itu menurut aku ya. ya benar. Nah, jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri bisa dibilang aku at least ada sedikit background IT. Karena Oke, dulu meskipun aku belajarnya manajemen, aku belajarnya bisnis. Nah, tapi sebelum kuliah, aku memang suka kayak ada ikut kelas IT, terus itu pas sekolah ikut kelas IT, ada les IT gitu sih. Nah jadi aku benar-benar amazed dengan teknologi kayak seperti ini, Hmm, karena itu menurut aku future banget ya. Ya meskipun sekarang udah mulai outdated, tapi outdated karena sekarang udah move to Web 3.0 ya. ya, Ya jadi ya mau gak mau kita tetap harus keep ikutin ini sih untuk um, memajukan bisnis juga sih. oke, oke. Jadi ceritanya, tapi kok saat ini Mhm. nampaknya tidak ada orang yang saat ini tidak terpapar ke teknologi ya. Sejak lahir itu dia gampang sekali mengakses teknologi ya. Cuma sekarang bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk hal yang lebih baik ya. Mhm mhm mhm. Nah, jadi tadi saya dengar dari bro-nya itu sebenarnya penekanannya ke bisnisnya itu terkait solusi ya, solusi berbasis teknologi ya. Jadi kalau sebaik apapun teknologi kita itu ternyata solusi itu penting. Jangan, karena technopreneurs ini gampang dibuat, gampang turun juga ya. Mempertahankan dia tetap memberikan kontribusi pada masyarakat itu menjadi tantangan tersendiri. Benar Benar benar. boleh. Nah, selama ini ada tantangan apa sih yang dihadapi Top Remit dalam menghadapi perkembangan masa depannya atau seperti apa gitu? Nah kalau dari kita sendiri ya memang
teknologi makin berkembang, otomatis competition juga makin berat ya. Dan juga apalagi sekarang ada blockchain lagi. Nah, blockchain apalagi pengiriman uangnya juga cross border itu kayak udah no limit lah ya. Mau kirim berapa, mau kirim ke siapa, bahkan itu non traceable gitu sih. Nah, memang kalau dari kita sendiri, dulu kita memang targetnya lebih ke mass market. Nah, tapi karena kita lihat teknologi udah mulai berkembang, nah kita move bisnis kita itu lebih ke segmen. Jadi kita lebih segmennya ke small business owner. Karena small business owner itu banyak yang butuh pengiriman uang keluar dan juga ke payment systemnya mereka yang bank itu nggak bisa support mereka gitu sih. Nah, that's why kita di sana untuk serve mereka. Dan apalagi kalau emang business owner itu, maksudnya kalau ada bisnis ya, nah itu kan pasti benar-benar di strictly regulate sama government ya, yang dimana mungkin untuk 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan, government masih belum agree untuk menggunakan blockchain, gitu sih. That's why kita move ke market itu, yang dimana kalau dulu kita stick to the mass market individuals, yang itu mereka mau switch ke solution lain tuh sungguh cepat. Bisa aja lu hari ini, lu udah pakai Top Remit 10 tahun nih, bisa aja lu ketemu yang baru, besok langsung switch. Top Remit ditanggalkan, itu cepat banget. Gitu. Tapi kalau serve-nya ke bisnis, itu lifetime value-nya lebih panjang sih gitu. Oke. Nah, jadi saat ini bro, bagi non-IT sebenarnya peranan apa sih yang bisa mereka mainkan ya di dalam dunia digital saat ini ya? Kalau menurut bro, di kantor bro itu ada orang-orang non-IT nggak gitu kira-kira? Kalau di kantor kita ya, IT kita lebih kurang ada 30% lah, sisanya non-IT semua. Karena to build a company itu butuh bukan IT doang. Kalau IT doang kan itu untuk bangun teknologinya. Tapi sementara bisnis itu kan butuh people-nya, terus butuh financial-nya, butuh business side-nya, expansion-nya, dari sisi legal-nya, dari sisi compliance-nya, benar-benar banyak. Jadi nggak benar-benar cuman stick to IT. Nah, kalau di kita itu semua mostly rata sih. Jadi IT tetap ada, kita ada tim produk juga. Nah, jadinya merata lah ya. Jadi memang ada untuk kebutuhan bisnis dan untuk kebutuhan IT gitu sih. Karena kalau cuma IT aja ya bisnis juga nggak bakal jalan gitu. Benar. Karena semua produk, semua bisnis itu kita kan lebih tepatnya kita yang buat bisnis modelnya. Hanya gimana cara IT itu mentranslate menjadi sebuah produk dalam bentuk teknologi gitu sih. Oke. Orang IT-nya, orang non-IT-nya tuh perlu mindset teknologi nggak bro? Kira-kira seperti itu. Dia perlu sangat adaptif nggak terhadap teknologi? Atau dia mau konsisten ke, oh saya udah belajar manajemen, cuma tahu manajemen saja tanpa perlu dia, teknologi itu saya ampun, saya nggak ngerti, saya taunya manajemen. Sikap-sikap seperti itu masih diterima nggak di kondisi Top Remit ya? Kalau di kita sendiri itu, kita pas hiring itu, kita benar-benar selektif sih. Jadi orang yang memang misalnya nih, orang yang belum mengenal IT, kalau emang dia ada potensi dan dia punya adaptive skill yang tinggi, nah kita terima aja, nggak apa-apa. Karena semua skill itu bisa dipelajari gitu. Nah, cuman memang nggak bisa dipungkiri kalau IT itu penting. Karena di Top Remit sendiri, kita memang menggunakan semua teknologi, produk-produk yang berbasis web, berbasis teknologi semua. Karena itu untuk mempercepat dan lebih efisien kali ya di proses bisnisnya gitu sih. Karena kalau tanpa bantuan IT ya nggak bisa juga gitu. Jadi at least orang ibaratnya gini loh,
orang sekarang itu yang apply ke Top Remit itu mostly at least udah ada basic IT-nya biasanya. Maksudnya basic Hmm. lebih ke basic system ya, bukan basic IT yang bisa buat develop program gitu, enggak. Tapi lebih ke cara kerja sistem itu kayak gimana gitu sih. Oke. Nah, ini ada satu hal yang menarik nih. Ada satu hal yang menarik kan. Beberapa kali saya browsing ya. Saya di Instagram, di Facebook, di internet kan. Tidak jarang loh. Jadi dalam hal ini sering ya. Saya menemukan people-nya Top Remit itu kan tersebar di mana-mana. Dan bahkan kemarin ada satu produk HRIS, Human Resource Information System, itu menggunakan people-nya di Top Remit jadi model gitu loh. Oh, Jadi maksudnya jadi people-nya orang ada gitu. anggota, ada jadi nih si Jenny kan yang HRD, Jenny ya. Jadi dimunculkan jadi ikonnya pengguna dari HRIS tersebut gitu loh. Jadi Iya. wow, saya bilang, nah itu gimana ya environment di Top Remit itu sampai di mana-mana muncul nih orang-orangnya, apa enggak gini bro, kerjaan kantornya tuh apa enggak terbengkalai gitu. Belum lagi ke jadi narasumber ya. Kemarin ada saya dengar, saya baca nih, ada product manajernya si Top Remit, kalau enggak, koreksi kalau salah bro, product manager Top Remit itu jadi mentor atau jadi apa di tempat-tempat lain tuh. Nah itu gimana ya culture-nya tuh bisa dibentuk sedemikian rupa gitu bro ya. Kalau dari value kita sendiri ya, di company kita itu learning is number one. Jadi setelah lu learning, kalau misalnya lu mau keep in mind, nah itu caranya sharing gitu sih. Jadi bahkan di Top Remit sendiri juga ada sesi sharing kita. Jadi misalnya ada yang udah belajar satu kelas atau webinar nih. Nah, jadi orang itu setelah pelajari, nah itu mereka willing to share ke tim-tim lain. Jadi mereka kayak buka kelas gitu sih. Buka kelas sendiri untuk tim internal gitu. Nah, saya nih tadi kenapa ada tim-tim dari Top Remit itu bisa jadi kayak narasumber ke tempat lain. Nah, karena dari kita sendiri, kita pengennya sharing value. Kita sharing value ke orang lain. Dan juga karena orang tersebut juga gimana ya, kerjaannya mereka di Top Remit kerjaannya itu benar-benar pack banget. Tapi mereka bisa aja manage their time. Mereka tetap very good at managing their time. Karena kita juga menggunakan tools-tools yang banyak ya. Misalnya nih di company lain, kalau misalnya bisa hemat ya nggak usah pakai tools ini, nggak usah pakai tools itu. Tapi kalau di kita itu beda. Nah kalau di kita itu apa tools yang bisa mempercepat kalian untuk grow atau mempercepat kalian dalam proses kerjaan. Nah kita bayar nggak apa-apa. Let's say nih untuk project management. Nah kita ada pakai aplikasi seperti Asana gitu sih. Ya. Nah jadi HRIS. Nah kalau misalnya kita HRIS, nah sekarang Top Remit kan timnya udah sekitar 60 ya. Nah kalau misalnya orangnya itu kita pakai HRD untuk menginput satu-satu manual, itu prosesnya untuk sekali payroll aja mungkin bisa prosesnya seminggu gitu. Tapi sementara kalau kita bantu dengan sistem, bisa aja dalam hitungan menit atau hitungan jam udah selesai gitu. Nah, that's why kita benar-benar leverage our work dengan teknologi. Jadi pokoknya semua itu yang bisa di-replace teknologi, kita replace. Gitu. Orang-orang yang bergabung di Top Remit itu berarti jangan anti teknologi, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi itu sehingga efisiensi kerja bisa tercapai ya, dan pengembangan diri mereka itu bisa lebih dikembangkan lagi ya. Benar. Karena kalau misalnya orangnya nggak mau belajar, kita juga susah untuk kembangin orangnya. Kalau company mau grow itu, otomatis pertama itu kan company mau grow, kan company itu dibentuk dari orang-orang gitu ya.
Oke. Nah, jadi kalau company mau grow, ya orangnya juga harus grow. Kalau orang yang nggak grow, ya kita juga susah grow. That's why kita benar-benar selektif di awal. Which is Mhm. kalau kita detect orang yang nggak mau grow, itu biasanya kita udah eliminate sih di awal. Oh, oke. Jadi Maksudnya belum learning itu masuk, kita udah inilah, pas interview kan kelihatan biasanya. Gitu sih. learning itu jadi satu hal yang dituntut ya. Walaupun dia udah kerja, belajarnya harus terus belajar ya gitu ya. Iya, dia harus terus belajar karena dari kita sendiri juga ada program untuk push dia belajar. Kita ada misalnya nih employee itu per tahun ada budget nih, lu harus spend Oke. untuk learning-nya gitu, Oh, untuk self jadi perusahaan development. nggak rugi tuh bro. Perusahaan nggak rugi ya gitu bro ya. Rugi, kita nggak bilang rugi sih, tapi lebih ke apakah return on investment nggak gitu sih. Oke. Karena Dia udah kalau belajar. ini kita pelit untuk men-spend budget ini untuk seorang karyawan. Nah, karyawannya itu nggak grow, company juga nggak grow. Jadi growth company juga terhambat gitu sih. Benar. Nah, jadi kita nggak takut untuk develop seorang karyawan menjadi better than ourselves. Itu juga dan kita nggak ini sih, nggak ada limitnya gitu. Oh ya. Karena dari aku sendiri, kalau misalnya mau rekrut orang baru, ya bagusnya orangnya lebih pintar dari saya gitu sih. Benar. Jadi dengan demikian dia akan membawa kita ke area yang lebih jauh lagi, area yang lebih baik lagi gitu ya. Sehingga perusahaan jadi Benar, lebih baik ya. benar. Heeh. Good. Jadi dua hal yang saya dapatkan di pertemuan kali ini adalah satu, ternyata demi meningkatkan efisiensi dari top remit itu sendiri tidak segan-segan untuk mengimprove sistem, mengimplementasikan sistem agar karyawan-karyawannya tersebut itu dapat bekerja dengan efisien, dan tentunya Benar. dengan demikian produktivitas dia bisa meningkat. Dan satu hal lagi yang menarik ini, ternyata orang-orang tersebut setelah diberikan sudah diberikan tools untuk meningkatkan efisiensi, didorong juga untuk learning, sehingga mereka selalu berkembang, mereka selalu grow, dan akhirnya dengan dua hal demikian, bayangkan ya sebuah perusahaan yang si karyawannya itu grow dan di lingkungan kerja yang efisiensi, ya nampaknya tidak ada hal lain selain grow yang diharapkan bro ya. Karena kalau kembali lagi, kalau people-nya nggak grow, company nggak bakal grow. Iya, jadi Itu sih yang saya aku kemarin tanamkan sendiri. benar, jadi saya kemarin gini kan, pernah ada satu pandangan antara training sama finance, training sama funding ya. Jadi kadang-kadang HRD itu nuntut ya kepada karyawan untuk kerja, tapi HRD tidak memfasilitasi mereka untuk belajar. Nah, kadang-kadang HRD juga udah fight kasih belajar, kadang-kadang trauma. Sudah kasih pelatihan, baru selesai pelatihan, 1 bulan, 2 bulan, employee-nya leave. Employee-nya tinggalkan, nah akhirnya HRD-nya itu jadi jadi nanti saya kasih pelatihan mahal-mahal, dia leave pula. Nah, ternyata dari pertemuan kita kali ini, saya merasa pada saat kita sudah memberikan hal yang terbaik kepada orang, kita memberikan kesempatan mereka untuk berkembang, dan kita ciptakan lingkungan yang baik, yang nampaknya akan mampu retain orang lebih lama ya bro ya. Kalau dari yang aku lihat sih seperti itu ya. Karena apa yang membuat, ini menurut research ya, apa yang membuat seorang employee itu leave sebuah company? Yang pertama itu karena dia udah gak merasa challenging di company itu. Nah, gimana membuat dia bisa challenging? Ya karena kita train dia, setelah itu kita kasih project. Oke. Gitu. Setelah ada project, ya projectnya itu harus sesuai dengan training yang dia lakukan gitu sih. Jadi setelah dia belajar, dia bisa apply gitu sih. Oke. Dan dengan demikian nanti ke perusahaannya itu tetap dapatkan benefit sebenarnya ya. Iya, jadi memang bisa dibilang nggak semua employee itu bakal stay ke kita itu selamanya. Tapi kalau misalnya kita nggak grow mereka,
kita bakal stuck juga sebagai company gitu sih. Benar. Jadi Kita ini ibaratnya dari sisi company itu gimana bisa utilize resources yang ada selama orang itu masih bekerja di Top Remit gitu sih. Jadi kita juga nggak mau setelah dia belajar skill-nya nggak kepake. Nah dia pasti bakal leave dan dia maksudnya nggak bakal lama gitu sih. Jadi kalau kita training dia, kalau dia leave, paling tidak perusahaan menjalankan kewajibannya, mau mengembangkan karyawannya. Tapi Ya kalau dari aku dia, sih seperti itu sih mindsetnya. kalau dia nggak kita train, kemudian dia stay, kita juga repot ya. Benar, benar. Ya kita akhirnya jadi, aduh mau kerjaan sesuatu, masalah selalu terhambat karena dia tidak skillful gitu ya. Benar, karena kalau misalnya nih kita company kan growing ya, apalagi startup itu kan fast pace ya. Nah itu cepat. Jadi kalau misalnya orang itu kayak stop learning, dia information yang dia dapat juga udah stop di sana. Otomatis waktu kita mau move forward itu jadinya lebih susah. Karena dia nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Nah, maksudnya dia nggak bisa jadi predict gitu. Jadi bro, ini yang learning-nya ini, dorongan untuk learning-nya itu berlaku untuk yang baik itu IT ataupun non-IT ya. Orang-orang non-IT itu juga dituntut demikian ya, harus improve ya. Everyone in the company. Oke. Tidak terkecuali. Oke. Ya. Jadi non-IT mau non-IT, IT bekerja, semua juga sama. mau berkontribusi di dunia technopreneurs itu juga harus belajar. Oke. Jadi next ya bro. Jadi di saat ini kan di Indonesia kan setelah saya gunakan Top Remit ya, di Facebook saya tuh muncul nih iklan-iklan kompetitor lain gitu, bro. Bagi bro sendiri tuh itu jadi sesuatu hal yang apakah sesuatu hal yang mengganggu atau sesuatu hal yang mereka punya cara mereka sendiri, saya punya cara saya sendiri, atau gimana bro? Nah kalau dari point of view-nya bisnis, pastinya kita pengennya nggak ada kompetitor dong. Maksudnya itu nggak munafik juga. Nah tapi kembali lagi kita ke positioning. Nah jadi kita harus positioning company kita. Nah jadi company kita itu di-build untuk untuk membantu small business owner. Nah jadi business owner ini tahu Top Remit itu memang untuk mereka gitu sih. Jadi kita harus benar-benar maksudnya harus benar-benar kasih tahu lah ke publik Top Remit ini memang untuk business owner loh yang emang kebutuhannya untuk settlement payment ke luar negeri gitu. Positioningnya udah jelas ya. Kayak ibaratnya gini, misalnya nih ada yang jual parfum. Nah parfum itu kan sebenarnya materialnya sama dengan parfum mobil, parfum untuk toilet dan lain-lain. Nah tapi kalau brand-brand yang hebat, mereka itu bakal positioning. Oke, parfum ini khusus untuk let's say parfum ini di-spray khusus untuk ke sofa nih misalnya. Nah, jadi orang yang pengen sofanya wangi itu otomatis udah stick ke brand itu. Nah, jadi kita harus benar-benar positioning produk kita. I see. Jadi orang lain punya keunggulan, kita tentukan dulu posisi kita mau pasar yang mana dan kita targeting mereka terus-menerus gitu ya. Iya, benar. Memang misalnya nih, memang target kita kita positioningnya di small business owner. Tapi bukan bilangnya kita cuma serve small business owner, tapi orang lain juga bisa menggunakan produk kita. Tapi produk kita itu diposisikan untuk serve small business owner gitu sih. Oke. Jadi jadi persaingan tak bisa kita hindari, tapi paling sederhananya adalah kita harus mampu menentukan kita mau ke arah mana. Iya, benar.
Kita ke ada arah mana dan marketnya gimana gitu sih. Oke, nah ini ya, ada beberapa pertanyaan di dalam chat ya, saya coba bacakan ya. Ini ada satu si Vicky terkait money laundry tadi. Melanggar Oke. aturan nggak sih? Atau kita pemerintah bisa menindaklanjuti nggak orang yang money laundry? Sepengetahuan Bro itu gimana? Kalau money laundry, pemerintah itu benar-benar strict banget. Jadi money laundry itu cakupannya besar, dari korupsi, dari teroris dan lain-lain. Nah, korupsi itu merugikan negara, itu nggak sedikit, itu banyak banget. Dan kenapa mereka gencar juga untuk mencari siapa sih yang money laundry, dan juga teroris itu juga sangat merugikan negara. Nah, that's why untuk tindakan-tindakan seperti ini itu udah pasti ditindaklanjuti oleh yang berwajib lah ya. Pihak berwajib pasti bakal tindak lanjuti ini. Dan itu udah pasti melanggar peraturan gitu. Jadi kalau company ini menindaklanjuti orang perusahaan yang melakukan money laundry. Nah, perusahaan yang melakukan money laundry itu juga bakal kena nantinya. Tapi kalau sebenarnya prosesnya gini, biasanya kalau di let's say nih di top remit atau di bank ya, biasanya kita ada sistem untuk mendetek apakah orang ini suspek nggak gitu. Jadi setiap transaksi itu kita screening dulu. Nah, jadi biasanya kalau ada detect, nah kita bakal report ke BI. Kira-kira seperti itu. Nanti baru selanjutnya dianalisa sama mereka. Oke. Kalau di Indonesia, kalau saya nggak salah itu memang ada apa ya? Ada badan pemerintah itu yang memang memeriksa transaksi keuangan ya, PPATK ya. PPATK benar. Oke, jadi tugasnya itu memang memeriksa setiap transaksi keuangan apakah mencurigakan atau tidak untuk money laundering ataupun transaksi lainnya ya, yang mencurigakan ya. Benar. Jadi PPATK itu sama BI itu bekerja sama lah ya untuk membasmi money laundering di Indonesia. Jadi that's why semua itu dimonitor lah ya, semua financial institution yang berlisensi itu semua dimonitor gitu. Oke, thank you Bro Hermanto. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Frederick nih. Tantangan yang dialami selama membangun startup dari nol gitu. Tantangan apa sih yang dialami selama membangun startup dari nol dan bagaimana solusinya? Tantangan. Kalau banyak yang bilang tantangan itu nggak ada uang untuk start the business ya. Oke. Nah, tapi kalau dari aku sendiri, memang itu one of the biggest problem untuk bangun sebuah bisnis. Tapi kita bisa start dengan bootstrapping dulu. Jadi ya kita mendapatkan sedikit traction lah ya, sedikit transaksi dari user ini atau dari produk yang lu buat gitu. Nggak perlu harus, yang penting produk lu ini proven dulu, proven di market bahwasanya ini dibutuhkan. Nah, setelah dibutuhkan, lu kalau mau cari investor itu udah gak susah sih. Karena investor sekarang dengan investor yang dulu itu udah beda. Kalau yang dulu lu belum apa-apa udah bisa dapat funding. Tapi kalau investor yang sekarang, mereka udah harus ada something dulu baru mereka mau funding gitu sih. Nah, jadi selain dari uang, tantangan lainnya ya bangun tim sih. Tim ini cukup challenging karena setelah aku bangun Top Remit, kita mengatur sistem, kita mengatur robot itu lebih gampang. Tapi mengatur orang itu sangat susah. Karena setiap orang itu personality-nya beda-beda, behavior-nya beda-beda. Jadi kita benar-benar harus personalize setiap orang gitu sih. Nah, jadi dan untuk mencari orang yang benar-benar tepat di posisi yang lu butuhkan. Let's say nih, biasanya untuk bangun sebuah bisnis itu di startup ya kita bilang ya, pasti ada yang bagian bisnis, bagian
desain, sama yang bagian IT. Nah, kalau udah ada 3 itu ya harusnya udah cukup untuk start sebuah bisnis. Tapi gimana caranya lu mencari orang yang benar-benar capable untuk di position itu. Nah, jangan asal cari, oh lu teman gua ya, ya udah, yuk start bisnisnya. Tapi at least lu sebagai orang yang mau start bisnis ini, lu tahu posisi ini cocok nggak untuk teman lu. Nah gitu sih. Jadi harus benar-benar disaring. Jangan nanti memang vision lu jelas, terus produk yang mau lu buat itu jelas, tapi orang yang nggak tepat jadinya nggak jalan bisnisnya, kan sayang gitu sih. Iya. Oh, jadi membangun tim dan tadi yang awal uang ya, modal awal ya, modal Iya, ya, modal awal. kemudian tapi modal itu sebenarnya Minim, ada way modal itu out-nya. minim. Tantangan paling utama itu sebenarnya people-nya ya, menempatkan orang di posisi yang sesuai itu dan mendukung grow Iya, kita ya. benar. Oke. Thanks Bro Hermanto. Jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mendapatkan kepercayaan calon pelanggan itu bagaimana, Bro? Untuk apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan calon pelanggan? Bagaimana value-nya itu? Kalau dari kita sendiri ya, kita lebih ke setiap user, setiap customer yang mau kirim ke Top Remit, kirim uang lewat Top Remit, kita janjikan, kita deliver sesuai apa yang kita janjikan atau kita over deliver. Nah dari sana kita bisa bangun trust untuk early adopter kita. Nah setelah itu mereka secara gak langsung kalau misalnya merasa produk ini membantu mereka, nah mereka bakal refer ke teman-temannya mereka. Nah jadi dari sana kita build trust. Apalagi ibaratnya gini, kalau misalnya menurut aku ya, trust yang paling cepat atau marketing yang paling kuat itu adalah mouth to mouth marketing. Let's say nih, ibu-ibu arisan nih kumpul, oh gua ada pakai produk makeup ini loh, gua ada pakai produk skincare ini loh. Gak lama itu satu grupnya itu bakal pakai nantinya, karena mereka mouth to mouth-nya cukup kuat gitu. Nah tapi itu beda dengan kalau misalnya kita marketingnya lewat digital. Nah kalau digital itu benar-benar harus extra effort, yang dimana orang nggak kenal brand lu, nggak kenal produk lu, nggak ada referral dari siapapun. Nah lu harus try yourself, take your own risk gitu loh. Nah itu yang jadi challenge kita di awal. Nah setelah, kalau gimana kita solve itu, ya kita memberikan kayak reward ya untuk orang-orang yang merefer aplikasi kita. Jadi memang kita harus spend di awal untuk digital marketing. Nah terus untuk orang yang udah menggunakan kita reward mereka dengan referral reward gitu. Nah setelah agak lama itu kan kita juga di award ya sama Bank Indonesia. Nah itu yang kita masukkan ke website kita, ke aplikasi kita, terus ke Instagram kita, sosial media kita. Nah itu yang menjadi trust yang paling kuat. Nah jadi dari sana orang udah mulai berani nih untuk transaksi online gitu sih. Bintang-bintang di aplikasi di Play Store atau di App Store itu pengaruh nggak, Bro? Bintang review, bintang yang salah review itu salah satu reason orang untuk menggunakan aplikasi. Tapi kalau yang menurut saya yang paling kuat tetap mouth to mouth. Oke. Karena kalau udah mouth to mouth, let's say nih kita lihat satu brand yang apa ya, let's say nih produk banking yang logo biru lah ya kita bilang ya. Nah itu aplikasinya kayak udah outdated banget, tapi semua orang pakai. Terus orang bilang pakai ini. Nah reviewnya itu kalau dilihat harusnya nggak gitu oke, justru banyak bad review gitu loh. Nah tapi orang kenapa tetap pakai? Karena orang-orang sekitar juga pakai. Nah karena di refer gitu loh. Benar. Jadi kredibilitas perusahaannya sudah dijamin, makanya walaupun aplikasinya tidak terlalu
sesuai harapan, tapi tak digunakan ya. Ya, benar. Oke, baik. Memang Ini ada review itu pertanyaan lain. part of the inilah decision orang untuk menggunakan. Tapi ya kembali lagi portion yang paling kuat itu tetap di Motumo. Kalau di Apa ya? sisi kita. Bagian dari kredibilitas perusahaan juga ya. Tapi sebenarnya banyak cara untuk bangun kredibilitas, bukannya dari sisi review ya. Iya, benar. Jadi pengalaman saya gunakan Top-M itu adalah tadi kepastiannya. Saya dapat update nih, oh uang udah masuk ke bagian Top-M, tinggal tunggu sekarang transfer ke ini, bahkan sampai diketahui uangnya sudah sampai ke negaranya, tapi masih proses pengiriman ke penerima. Jadi Iya. saya jadi oke ini update terus, oke go. Sebuah kepastian dalam penggunaan aplikasi sebuah layanan ya. Ya, karena kita juga memberikan transparansi ya. Karena apalagi orang-orang sekarang ya, pengen tahu nih sekarang statusnya gimana. Terus ini behavior mungkin muncul karena e-commerce kali ya. Karena e-commerce sekarang misalnya nih mau beli barang, oh uangnya udah diterima, terus barangnya udah dikirim, udah di-packing, udah keluar dari Gateway Jakarta, masuk ke Gateway Medan. Nah itu semua kan detail ya. Nah jadi orang pengen Ya. transparansi seperti ini. Gitu. Dan itu yang tidak bisa disediakan oleh jasa pengiriman uang Benar. yang konvensional. Hanya yang konvensional berbasis kepercayaan saja ya. Saya percaya kepada lu kirim, ya saya tinggal tunggu. Masuk atau nggak masuk, tinggal tunggu dari kamu gitu ya. benar. Oke. Nah, bro, ini ada pertanyaan dari Julius nih. Julius Kosman. Katanya, ada rencana mengikuti perkembangan pasar seperti blockchain nggak gitu, teknologi yang dipakai? Si Julius Kosman tanya apakah Top Remit mau mengikuti perkembangan pasar seperti blockchain wallet sehingga bisa terima wallet, bisa terima kripto ataupun transfer kripto dan sebagainya. Oke. Nah kalau dari kita sendiri, kita juga lagi pelajari gimana kita adopt teknologi blockchain untuk aplikasi kita. Nah sebenarnya dari kita sendiri, kita juga udah menggunakan Ripple ya. Ripple itu one of the blockchain. Nah, kita juga udah menggunakan network yang Ripple. Cuman bukan benar-benar implementation di blockchain-nya, tapi lebih ke produknya gitu sih. Nah, cuman kalau memang kita bilang blockchain itu is the future. Cuman dari sisi regulation itu juga belum benar-benar diregulate yang dimana kita nggak bisa move forward juga. Karena bisa aja ini tidak bakal diterima oleh regulator kita, Bank Indonesia gitu sih. Nah, tapi kita udah mulai pelajari gimana kita bisa adopt teknologi ini in the future, gitu. Oke, semoga menambah variasi produk lagi ataupun menambah kualitas layanan dari Top Remit sendiri ya. Benar. Karena dari financial institution sendiri kan harus transparansi ya, bahkan ke regulasi, bahkan ke government gitu. Nah, sementara kalau blockchain itu transfer antar wallet itu bahkan nggak bisa terdetek gitu sih. That's why untuk sekarang possibility-nya masih kecil untuk di-approve sama regulator. Ya kayak blockchain teknologi blockchain seperti itu sampai sekarang kita transaksi apapun itu susah terdeteksi ya. Ini karena tersebar kemana-mana, informasinya juga tersebar kemana-mana. Jadi sangat kayak sebuah kawasan hutan antar berantai yang tak ada aturan apapun ya, tinggal kirim ya. Benar. Karena dari kita sendiri, maksudnya aku sendiri juga amazed dengan teknologi orang yang buat teknologi blockchain ini. Karena saya sendiri juga kayak fans banget lah sama blockchain gitu sih. Tapi itu belum bisa kita apply sekarang. Jadi ya kita konsum sendiri aja lah gitu. Ya, untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan pribadi itu mungkin, tapi untuk jadi solusi bisnis, tadi kembali lagi ya, kita harus dibawa regulasi, regulatornya harus approve, baru kita bisa aplikasikan ke bisnis ya. Benar. Itu kelemahannya kalau lu bisnisnya di bidang financial lah ya. Benar. Oke, ini kayak kemarin saya baru beberapa tahun lalu ya, PayPal itu accept di Indonesia ya. Dulu sebelum-sebelumnya itu kan PayPal kita nggak bisa withdraw di Indonesia, tapi sekarang udah bisa. Nah, kadang-kadang itu jadi salah satu alternatif untuk teman-teman di luar negeri kirim ke PayPal.
Nah, tapi ya ini jadi satu hal karena kita perusahaan di Indonesia, kita semua harus di bawah regulasi bank, terutama keuangan berarti di bawah regulasi Bank Indonesia. Nah, apa yang diizinkan kita lakukan, apa yang tidak diizinkan jangan kita lawan. Nanti akibatnya jadi masalah sendiri bagi kita ya. Benar. Oke, nah ini ada dari Chandra Tandiono nih. Teknologi apa saja sih yang dipakai oleh Top Remit? Bisa sharing nggak, Bro? Mungkin yang umum-umum saja atau yang nyamannya, Bro, itu untuk teknologi yang Oke. diaplikasikan di Top Remit. Aku pengen tanya dulu sih, kira-kira yang dimaksud teknologi ini apa? Maksudnya teknologi untuk mengimprove efisiensi workflow-nya kita atau teknologi di sistemnya kita gitu sih. Gimana Chandra? Chandra bisa apa? Chandra bisa aktifkan mic-nya atau bisa aktifkan chat-nya. Oh, teknologi seperti apps-nya. Apps-nya. Kalau itu aku paling taunya sih yang service-nya doang ya. Karena kalau ini kan lebih ke tim engineering kita yang lebih detail ya. Yang aku tahu kita pakai framework-nya Laravel. Kalau yang apps apa ya? Yang apps aku udah lupa sih. Tapi itu yang biasa dipakai yang apps yang hybrid itu namanya apa? Pak William? Aku udah lupa. Mungkin Pak William tahu ya. Ada Flutter, ada yang lain lagi ya. Saya kurang familiar pula. I see. Oke. Nah, ya biasanya kita kalau dari sisi apps kita pakai hybrid ya. Hybrid. Jadi sekali develop itu bisa dipakai di iOS sama di Android. Oke. Jadi bukan yang pakai yang native ya? Bukan yang native ya? Kita pakai React Native, benar. Oke. Oke, good. Baru keinget. Untuk React itu kita pakai React Native. Oke. Nah, jadi ini dari Vicky nih. Bentar ya. Kok ada suara ya? Bentar ya. Oke, di komputer saya muncul suara. Oke. Nah, di Vicky, ada pertanyaan dari Vicky. Apakah Top Remit pernah mendeteksi masa-masa money game gitu di aplikasinya? Oke. Nah, kalau di kita sendiri sampai sekarang pernah ada lebih ke fraud yang pernah dilakukan ya. Nah, cuman itu nggak bisa saya sharing ke sini karena itu quite confidential. Itu cuma bisa kita report ke regulator kita. Nah, tapi kita pernah mengalami itu. Jadi prosesnya kita setelah kita detect, kita report ke regulator. Oke. Jadi sebenarnya kok sepengetahuan saya, teknologi Bank Indonesia ataupun teknologi Polri itu sebenarnya tinggi banget, itu luar biasa. Jadi kok sekarang orang-orang di Indonesia ini sebagai sharing kepada teman-teman di event ini ya. Dulu kalau kalian pernah nonton film Catch Me If You Can yang dibintangi Leonardo DiCaprio, di mana dia bisa cairkan giro di mana-mana, itu sekarang nggak bisa berlaku lagi. Saat kita di pelosok manapun ya, giro kita kalau udah kita ban ya, di blacklist sama Bank Indonesia, dulu orang masih bisa ngomong ganti KTP atau apa. Ini sekarang kalau kita di ban sama Bank Indonesia, di pelosok manapun, itu seluruh Indonesia itu berlaku. Dan saya amazed-nya itu dulu waktu ngajuin pinjaman nih ke bank, ngajuin KPR. Transaksi kartu kredit saya diketahuan sama banknya. Kamu pasti punya hutang di kartu kredit ya? Waduh. Jadi saya kira di sistem perbankan kita ya dan sama sistem kepolisian kita itu luar biasa. Saya kemarin di kampus kita ada komunikasi dengan Polri ya, dengan kepolisian, bahkan mereka sampai punya teknologi mendeteksi posisi handphone kita walaupun tidak ada SIM card-nya. Jadi mereka segitu canggihnya mereka untuk tracking. Jadi sebenarnya teknologi yang dimiliki kita cukup canggih, itu sangat reliable. Jadi hal-hal seperti itu jika sudah kita laporkan sangat mungkin untuk diidentifikasi, tapi pastinya hal-hal seperti itu tidak jadi konsumsi publik ya. Kayak tadi hal-hal ini kan sangat konfidensial, sangat privacy, jadi tentu hal-hal seperti itu tidak disebarluaskan, itu hanya diketahui oleh pihak kepolisian sama Bank Indonesia saja. Ya, jadi oke. Dari Frederick nih kok, mencari orang yang capable dan tepat itu gimana ya kok ya?
Oke, sebenarnya cari orang yang capable ya. Kita harus ngomong dulu sih. Lu duduk bareng dia, sharing your vision, sharing your goals. Lihat cara responsnya itu gimana. Lu bisa ada insting sendiri sih, this is the right person. Kalau ini dari aku ya. Aha. Oke. Jadi Maksudnya kalau lu ngomong sama someone yang bisa respons dengan baik dan lu bisa tahu ini orang yang benar-benar tepat loh untuk posisi itu gitu. memiliki visi yang Makanya sama dengan dulu, kita ya. karena dulu pas Top Running masih awal-awal, semua rekrutmen itu di tangan saya. Oke. Jadi saya benar-benar rekrut orang, ya saya tetap harus interview dulu. Saya nggak kasih technical test langsung approve, enggak. Saya at the end tetap harus interview. Nah, Oke. dari interview di sana itu kita bisa tahu orangnya itu kayak gimana. Ya, orang yang orang yang IT, orang yang pinter pun, orang yang kemampuannya bagus pun, tapi kalau tidak bisa berbagi vision dengan kita itu nanti juga timpang ya, ya. Benar, karena dia bukan achieve the same goals, tapi dia kerja di sini tujuannya jadi maunya achieve goals-nya dia doang gitu. Ya. Oke. Dan dalam satu perusahaan hal tersebut mengganggu karena tidak membantu kita mencapai tujuan institusi kita bersama. Iya, benar. Karena kalau misalnya orang tujuannya kerja di sana cuma untuk fulfill their own needs, nah jadinya kita sebagai company yang bakal kewalahan sih nantinya karena mereka gak fokus on the same goals. Jadi company-nya yang capek nantinya gitu. Karena dia harus bekerja sendiri jadinya. Setuju. Oke, dapat ya Frederick ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi. Pada saat transaksi itu kursnya Top Remit ditentukan oleh Top Remit sendiri atau ada regulasi yang mengatur ya? Nah, kalau kita sendiri itu kita nggak ada regulasi yang mengatur. Jadi kita harus mendefine sendiri kurs kita berapa. Nah, Oke, yang jadi pasti biasanya kita bakal compare dengan di market, dengan rate global, interbank rate. Nah, itu semua kita compare, baru kita bisa define, oh ini rate yang harus kita kasih ke user, gitu sih. itu otomatis ya bro ya? Tiap hari itu otomatis ya? Nah, kita ada automatic, semi-automatic sih. Oke. Jadi, kita ada patokan rate-nya dari mid rate, kita misalnya upping berapa persen nih misalnya. 0,0 berapa persen. Nah, kita ada treasury. Treasury itu lebih ke mereka yang mendefine berapa rate yang harus kita jual ke user. Treasury itu biasanya di banking, biasanya forex treasury ya. Nah, mereka itu yang mendefine, lu mau jual berapa, rate-nya berapa. Lu mau beli berapa, rate-nya berapa. Gitu sih. Nah, jadi kita treasury-nya itu tugasnya seperti itu, mendefine rate yang kita jual ke user. Ini treasury itu berarti bagian dari Top Remit sendiri ya? Iya, benar. Oke. Timnya Top Remit. Good. Nah, jadi itu Andrew Husada ya. Nah, jadi sekarang kita ke pertanyaan berikutnya si Ryan Giggs. Transaksi jual saham ada di Top Remit nggak? Ya nggak ada ya. Di Top Remit nggak ada transaksi jual saham ya. Itu hanya pengiriman uang ke luar negeri ya. Hanya kirim uang. Oke, nah ini si Jerry udah mulai tertarik nih sama Technopreneurs-nya. Cara dapat profit gimana itu ya? Oke. Nah, jadi kalau Top Remit sendiri, kita bisnis modelnya revenue stream-nya itu dari FX rate, forex, lebih ke exchange kursnya dari Indonesia misalnya ke Malaysia. Nah, itu ada perbedaan kurs berapa. Nah, kita kan ada modalnya juga kan. Nah, dari modal itu selisih kursnya berapa, ditambah dengan fee, itu doang. Jadi, exchange rate yang ditentukan pada saat transaksi itulah nanti ada selisih rate-nya itu dengan negara tujuan, di sanalah itu yang dapat profit revenue stream-nya dari sana ya. Sama benar, plus fee. Setiap kali transaksi kita dikenakan fee. Fixed rate ya itu bro ya? Ya, jadi kalau di fee kita itu flat, average di 75.000. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk dapat profitnya
profitnya itu dari selisih kurs dan kemudian ada fee transaksinya. Ya, jadi ya. Oke, Vicky, bahasa pemrograman yang guna tadi PHP ya, banyak ya PHP ada Laravel PHP ya, Laravel PHP kalau nggak Laravel salah. harusnya PHP ya. Ya, Sama React Native. Java. Nah, kalau yang lain aku kurang tahu sih. Itu yang paling sering aku dengar Laravel Nanti, dengan ya React Native. nanti sesinya kan, kalau sekarang kan Technopreneurs for non-IT. Karena kita bahasa non-IT, IT-nya nggak dalam nih. Nanti sesi for Nanti- IT. Nanti Pak William perlu invite nih engineering kita. Ya, Engineering kita juga, maksudnya top level di engineering kita itu juga ex microscale. ya Denny Sutomo kalau tidak salah ya. Ya benar. Ya, oke. Nah, jadi nanti itu jadi reunian dikit ya. Oke, kita bisa buat lagi Technopreneurs for IT graduate. Jadi Iya. nanti kita bahas teknisnya ya. Karena Jadi yang technical biar ada yang jawab nih, iya, biar nggak salah kan. iya. Jadi karena sekarang itu banyak banget. Jadi jangan-jangan apa yang sudah kita bahas hari ini besok lusa untuk IT ya bisa berubah sangat drastis ya. Karena setahu saya sendiri mereka itu keep improving. Jadi setiap ada teknologi baru mereka implement gitu. Ya. Value-nya tadi ya, efisiensi dan apa tools yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan efisiensi itu jadi concern di Top Remit sendiri ya. Benar. Jadi makanya mereka harus selalu improve agar teknologinya adaptif dan memberikan kontribusi yang lebih baik dari sisi efisiensi ataupun dari sisi fitur yang bisa ditawarkan ya. Iya, benar. Oke, nah ini ada dari Etima nih. Apa sih yang harus dikuasai ketika menjadi seorang entrepreneur? Dan apa yang harus dilakukan jika ingin berbeda dari technopreneur yang lain? Oke, ini seperti yang tadi saya bilang, positioning dan target market, itu doang. Positioning dan target mindset ya? Target market. Jadi target marketnya harus benar dan positioningnya harus benar, itu doang sih. Jadi dia sendiri sebenarnya juga harus tahu nggak ya? Jadi sekarang banyak orang gini, nampak Top Remit, profitnya bagus nih, saya ikut-ikutan buat Top Remit, boleh nggak kayak seperti itu ya? Ikut-ikutan orang lain saja gitu ya? Boleh nggak ya? Banyak sih yang seperti itu. Tapi kita kan tetap harus jadi gimana ya, target marketnya itu setiap company itu beda-beda. Jadi kayak misalnya nih, let's say contoh kayak Tokopedia sama Bukalapak. Nah, Tokopedia itu kan mass market, sementara Bukalapak itu kan lebih ke orang yang punya hobi gitu loh. Nah, jadi target marketnya beda sih. That's why tetap bakal ada user yang stay di platform lu, meskipun kalian jual sesuatu yang sama. Cuman gimana cara kalian bedain target marketnya sama positioningnya kalian, ini produk produk ini untuk siapa gitu. Ya. Bro, pada saat kamu mengubah ya dari yang konvensional, pengiriman uang tradisional ke digital, itu orang tuanya itu oke nggak ya? Karena apalagi kita di Medan ya, kalau kita kadang orang Medan itu, orang tua itu sama anak-anaknya kadang-kadang kalau udah jalankan bisnis, apalagi ini take over ya, take over. Kalau sekarang nampaknya saya di Top Remit nampaknya semua usaha orang tua namanya udah diserahkan ke bro ya, sama adiknya. Iya, benar. Bagaimana bisa meyakinkan mereka itu dapatkan persetujuan dari mereka seperti itu ya? Mereka bisa yakin ke bro gitu untuk lanjutin dengan cara yang baru yang mungkin mereka belum punya gambaran gitu. Oke. Jadi kalau kebetulan dari orang tua saya sendiri quite supportive untuk apa yang mau saya lakukan. Tapi ini kan bisnisnya mereka nih. Jadi mereka kayak tetap ada blockingnya sih. Nah, jadi di sana saya minta chance nih, 1-2 tahun, let me prove. Nah, jadi di sana saya jelaskan kita bakal move kemana, terus cara kita penetrate ke marketnya itu kayak gimana. Kenapa kita harus shift ke digital gitu. Oke. Nah, kita harus benar-benar, apalagi orang tua itu kan ada yang memang benar-benar nggak ngerti teknologi. Nah, kebetulan ya at least dari orang tua saya sendiri juga
nggak gitu parah lah dengan teknologi, tapi mereka tahu menggunakan WhatsApp, forward WhatsApp. Nah itu it's quite udah lumayan gampang untuk menjelaskan cara kerja Top Remit ke mereka gitu sih. Jadi Oke. kalau yang benar-benar gaptek itu lebih susah, lebih challenging, harus extra effort untuk jelasin satu persatu gitu. Nah tapi kalau di posisi saya nggak gitu susah, cuman saya minta waktu untuk proof gitu aja sih. Berarti orang tuanya sudah cukup, udah modern ya, udah mampu Nah iya bisa dibilang seperti adaptif itu. ya. Heeh. Oke. Nah, ini ada dari Naldi. Mau tanya ini nih, modalnya berapa ya untuk buat aplikasi ya gitu. Ini aplikasi e-wallet. E-wallet ini maksudnya apa Rinaldi ya? E-wallet yang seperti kripto atau apa Rinaldi? Atau kayak OVO atau gimana ya? Iya. Itu yang gimana ya? Atau Bro mungkin bisa kasih gambaran nggak kisaran-kisaran modal yang sudah Bro habiskan saat ini kira-kira gimana gitu? Oke. Nah kalau ini kan ini kan dana OVO ya, yang dibilang kan dana OVO nih. Nah, Ini beda dengan yang punya Bro ya? Dana OVO itu kan beda dengan Bro ya? Oke. Nah, jadi ini setahu saya, memang kita ada tujuan untuk mengarah ke e-wallet, tapi itu in the future. Oke. Nah, memang udah kita pelajari regulasinya. Nah, awalnya itu, ini kalau nggak salah ya, BI itu, lu harus daftar ke BI dulu untuk pengajuan, untuk sandbox dulu lah aplikasinya, e-walletnya. Nah, setelah itu bakal dikasih trial entah berapa lama, 1 tahun atau 2 tahun, supaya lu bisa hit 100.000 user. Oke. Nah, jadi selama itu lu nggak perlu lu nggak perlu mendapat license e-wallet gitu, kalau nggak salah. Nah, setelah itu, setelah lu bisa hit targetnya mereka, lu baru dianalisa kembali, dievaluasi kembali, lu cocok nggak untuk dikasih license e-wallet. Nah, salah satu requirement untuk masuk ke dunia fintech. Nah, board of director-nya itu atau yang in charge ke dalam itu, founders-nya, itu at least harus ada banking atau financial background. Oh, oke. Itu salah satu yang baru. Di Top Remit juga ada sekarang berarti yang di banking atau finance? Nah, kebetulan pas dulu awal-awal apply itu nggak dibutuhkan. Oke. Nah, dan kebetulan setelah saya pelajari lama, ya ini udah jadi makanan sehari-hari lah ya. Udah pasti tahu cara kerjanya itu kayak gimana semua. Jadi lebih ke mau orang yang develop produk ini, develop e-wallet ini benar-benar ngerti apa yang dia kerjakan gitu sih. Oke, jadi saya jadi membuka lagi. Jadi terima kasih pertanyaan Siri tadi. Jadi ini membuka kembali bahwa saya orang non IT itu ternyata juga memegang peranan penting ya dalam perusahaan tech ya. Fintech pun dia harus ada orang yang benar-benar background, ada finansial, sehingga orang tahu nih software yang dibangun, aplikasi yang dibangun ini memenuhi aturan-aturan yang keuangan yang seharusnya gitu ya. Ya, jadi gini, kalau saya sendiri non IT, ya nggak mungkin saya bisa develop satu program aplikasi seperti Top Remit sekarang ini kalau tanpa tim engineering gitu. Karena kalau saya kan background-nya lebih ke bisnis ya. Ya, jadi gimana kita mentranslate regulasi dari produk dan lain-lain, gimana kita package dibuat menjadi satu idea atau prototype yang nanti tim engineer mentranslate menjadi sebuah produk yang bisa digunakan ke user gitu sih. Jadi masing-masing itu ada tugas masing-masing gitu sih. Oke. Good. Jadi ya non IT jangan patah semangat, masih punya peluang yang besar di dunia technopreneurs ya. Oke. Jadi kalau menurut aku ya paling penting itu sih kan biasanya ada hustler, hipster, sama satu lagi apa ya? Yang desainnya, yang IT. Nah sebenarnya yang penting itu, yang berperan paling penting itu biasanya sih di hustlernya sih. Karena lu produknya bagus banget, kalau misalnya nggak ada hustlernya, itu susah jalannya karena nggak ada yang
nggak ada yang menjual produk ini gitu sih. Nggak ada yang Oke. mengerti produknya, nggak ada yang menjual produknya, nggak ada yang tahu marketnya gitu. Oke, jadi yang belum tahu ya, apa itu hustler, apa itu hipster, apa itu hackers. Nah, teman silakan cari ya. Itu tiga peran dalam dunia startup. Silakan cari nantinya ya. Oke, hustler, PR buat hipster, teman-teman semua hacker. ya. Oke. Oke. Nah, Bro, ini mahasiswa-mahasiswa nih suka baca-baca buku nih. Ada buku-buku yang menjadi inspirasi Bro nggak selama perjalanan Bro di dunia bisnis saat ini? Kalau untuk aku sekarang sih lebih ke Start with Why. Oh, nice. Itu saya prediksi ya. Jangan-jangan gara-gara buku itu bisa ngomong ke orang tuanya dengan gamblang ya gitu ya. Sebenarnya buku itu dibaca setelah Top Remit itu dibuat. Wow, oke. Jadi benar-benar buku ini bagus banget sih karena Mhm. uh, ini bantu kalian cari why-nya kalian. Nah, setelah ketemu why-nya kalian, kalian lebih gampang untuk merekrut tim gitu sih. Hmm. Nah, yang buku yang kedua, ini yang lagi aku baca itu How to Influence Friends Hmm. and People. Nah, itu bagus banget. Jadi kita benar-benar tahu gimana waktu kita ngomong sama satu orang, kita harus lihat point of view-nya. Maksudnya kita nggak boleh lihat point of view kita sendiri. Hmm. Nah, jadi dari sana kita belajar untuk communicate. Hmm. Tapi ini kan di posisi saya itu memang diharuskan untuk people skill ya. Nah, that's why menurut aku how to influence people itu cukup penting. Oke. Gitu. How to influence people itu semata-mata hanya communication skill saja atau ada lebih dari itu, Bro? Lebih dari itu. Lebih dari Jadi itu ya. how to win friends and influence people ini judulnya. Yang Malcolm ya? Malcolm atau bukan? Kalau nggak salah saya penulisnya Malcolm ya? Malcolm Gladwell atau bukan ya? Oh, bukan. Penulisnya Dale Carnegie. Oh, Dale Carnegie. Oke. How Ya, to win people ya? How to win people. how to win friends and influence people. How to Win Friends and jadi ini dari dua judul bukunya Start with Why dan How to Win Friends and Influence People. Jadi silakan jadi inspirasi kalian juga. Mudah-mudahan nanti bisa jadi technopreneurs berikutnya ya. Ya, cukup Oke. dua buku itu untuk starting ya. Itu cukup bagus sih. Ya, Start with Why itu sesuatu kuat banget. Itu pesan-pesan itu kuat banget dan itu praktikal. Jadi Ya. jangan ditinggalkan buku tersebut. Oke. Kayak setiap Dan entrepreneur itu harus baca deh. ya, jadi sebenarnya itu sesuatu yang menarik banget. Silakan dibaca. Entrepreneur harus baca why-nya. Jangan hanya ikut-ikutan tanpa ketahui why. Ikut-ikutan dan kena pandemi, ontok ya. Tapi kalau yang nggak ikut-ikutan, why-nya kuat, pandemi bisa survive. Menjaga bisnis dia bisa survive. Oke, dari Benedictus. Bro, ini si Benedictus tanya, ada rencana listing di Bursa Efek nggak? Udah mau waiting untuk sahamnya nih Udah mungkin nih si mau Benedictus. beli ini ya, pre-sale duluan ya. Tinggal tunggu IPO-nya kan, IPO-nya. Kalau dari kita sendiri masih jauh ya untuk listing ke Oke. BI. Karena kita rencananya ke VC dulu. Ke VC mungkin beberapa tahun ke depan baru ke IPO gitu. Oke. Jadi fundamentalnya diperkuat dulu ya. Iya, benar. Dibagusin, nanti pada saat listing di Bursa Efek, jangan hanya muncul 1 hari 2 hari, akhirnya rontok semua ya. Benar. Oke, thank you. Nah, dari Frederick lagi nih, bro. Tim engineer itu kan, kok pemahaman saya tim engineer itu kan mahal tuh ya. Fundingnya gimana ya di awal-awal ya? Itu kan mau kita rekrut yang bagus, fee-nya tinggi, akhirnya cost perusahaan jadi tinggi. Nah itu strateginya gimana ya? Kalau di kita di Top Remit sendiri kebetulan memang kita kan awalnya memang ada modal sendiri ya. Nah, jadi modalnya itu cukup untuk meng-hire tim engineer. Oke. Memang tim engineer di awal itu gak banyak, paling 1 atau 2 gitu. Bahkan di awal Top Remit sendiri, kita awalnya outsource dulu engineer-nya kita. I see.
Jadi orang lain Kita yang sistemnya seperti itu. membangun ya, orang lain yang membangun dulu ya. Benar. Oke. Jadi kita bayar orang untuk membangun sistemnya dulu. Setelah kita mulai generate revenue, nah baru kita hire timnya sendiri. Oke. Nah, kalau seperti kondisinya Frederick, bisa aja bukan dari sisi hire tim engineer, tapi ini kan masih awal-awal ya. Bisa aja ajak tim engineer-nya untuk jadi foundernya gitu loh. Oh, ya. Satu strategi yang bagus ya. Jadi sama-sama bangun, nanti akhirnya dia jadi foundernya, sama-sama jadi founder, dan akhirnya bisa kebutuhan Ya, akan fundingnya jadi teratasi ya. benar. Karena kalau misalnya nih, kita kalau ada modal, ya gampang aja lu mau hire siapa juga bisa gitu loh. Tapi kalau kan banyak nih orang-orang yang starting tanpa modal atau starting dari bootstrap gitu loh. Nah jadi ya mau gak mau tetap kita harus jual mimpi, kita jual goals-nya kita, vision-nya kita mau ngapain. Nah baru orang yang join ke kamu itu bisa work hard untuk achieve the same goal. Begitu juga tim engineer sama aja. Karena mereka ibaratnya gini loh, mereka trade waktunya mereka, effortnya mereka dengan share yang lo berikan dibandingkan dengan gaji yang lo berikan gitu sih. Jadi mereka expect-nya in return bisnis lo itu bakal exponential growth, bakal meroket gitu. That's why lu ajak mereka untuk join. Nah mereka in return-nya itu dapat share untuk dapat return yang lebih tinggi lah ya dibandingkan dengan gajinya mereka yang misalnya awalnya malu tawar ke mereka gitu sih. Jadi awalnya lu meminimalisir resiko untuk habis uangnya dan lu bisa mencari tim yang benar-benar have the same vision lah gitu. Jelas ya Frederick ya. Ini tipsnya itu hemat di biaya sekaligus dapat co-founder ya. Benar. Oke. Itu Nah, bro. benar-benar harus jeli ya untuk rekrut co-founder ya. Karena co-founder kalau salah direkrut, ya bisnis dulu juga bakal hancur nantinya. Bagi hasil nggak kata Frederick? Apakah itu artinya sistem bagi hasil ya? Bagi hasil masih beda ya. Kalau bagi hasil itu lebih ke misalnya nih, company lu ada revenue 100 juta, lu bagi hasil ke dia 10%. Nah itu bagi hasil. Kalau bagi share itu beda. Misalnya lu ownership of the company itu lu berapa persen, dia berapa persen. Jadi ownership itu kan nilai saham ya. Misalnya lu sekarang company lu setoran awalnya misalnya 10 juta nih. Anggap ada 10 saham. Satu saham 1 juta nih misalnya. Nah, rupanya setelah growing, lu misalnya 50-50 lah ya. Misalnya satu orang 5 saham. Rupanya waktu growing, company lu diinvest 1M misalnya. Nah, berarti yang sahamnya tadi dia 5 juta, naiknya bakal lebih dari berapa persen gitu. Udah ratusan persen, ribuan persen gitu sih. Nah, jadi bukan ke bagi hasilnya, tapi lebih ke berapa nilai sahamnya nantinya. Gitu. Iya. Dengan makin banyak asetnya, ya nilai sahamnya itu bisa jauh lebih tinggi daripada bagi hasil itu sendiri ya. Oke. Tapi ya kalau dari aku sendiri, co-founder itu tetap harus digaji gitu. Ya, itu jaga-jaga. Kalau saya melihat ya dalam manajemen SDM-nya sendiri atau manajemen perusahaannya sendiri, jaga-jaga jika co-foundernya itu kok kita berikan gaji, jika nanti ternyata co-founder akhirnya tidak lagi di perusahaan, kita bisa hire orang dan itu bisa menjadi sebuah cost yang lebih make sense ya, daripada kita co-foundernya nggak digaji, hanya berharap dari dividennya atau hanya berharap dari share-nya saja. Nah itu motivasi pribadi dia itu juga bisa terganggu ya. Benar. Karena
ibaratnya gini loh, kalau misalnya lu cuma berharap dari nanti saham lu bakal naik berapa, terus bagi hasil, itu agak lambat sih, karena nggak mungkin dia kerja bagai kuda selama 5 tahun tanpa dapat penghasilan gitu. Ya. Dan itu Jadi, tidak visible ya, bagi perusahaan ya. Seolah-olah perusahaan nggak ada cost itu ya. ya kalau bagi perusahaan ya enak gitu, nggak perlu ada cost. Tapi dari individual sendiri, co-foundernya sendiri, apakah dia bisa bertahan 5 tahun tanpa gaji? Ya. Itu sih. Karena dia perlu self reward, perlu lanjutin hidupnya juga kan untuk ya manusia tahu lah ya, kita perlu spend juga, spend cost untuk makan, untuk tempat tinggal dan lain-lain gitu. Oke, good. Nah, Bro. jadi biasanya kalau di startup itu, biasanya kalau misalnya mau cari co-founder, biasanya ada janji dulu. Oh, lu bakal gua kasih saham misalnya 20%, tapi ada vesting period. Vesting period itu kayak lu kalau selama 3 tahun lu masih kerja di tempat kita, lu pasti bakal dapat 20% gitu. Jadi ada perjanjiannya gitu sih. Jadi untuk mengikat supaya dia gak lari, dan juga selama 3 tahun itu dia mengembangkan company-nya. Ya. Oke, baik. Bro, dalam waktu dekat nih, misalnya kalau bisa ngomong nih, di sini ada hampir 300-an orang. Kenapa mereka harus pakai Top Remit ya? Kenapa mereka harus harus gunakan jasa Top Remit, dan kemudian rencana ke depan Top Remit dalam waktu dekatnya itu apaan sih? Bisa share nggak, Bro? Oke. Nah, memang customer kita itu nggak semua orang. Nah, jadi kita juga nggak bisa push kenapa lo harus download aplikasi Top Remit. Karena bisa aja lo nggak ada kebutuhan gitu sih. Ya. Nah, kalau buat ada yang kebutuhan, nah kita bisa, kenapa harus Top Remit? Karena kita bisa membantu kamu memanage, lebih ke menghemat waktu kalian ya. Yang biasanya kalian harus travel ke bank, terus menghemat cost-nya kalian. Yang biasanya misalnya lu kirim 1 juta sampai sana nggak sampai 1 juta nih, rupanya dipotong berapa gitu. Nah, kita lebih ke transparansi. Nah, terus yang ketiga itu uang yang dikirim itu sampai ke penerimanya itu cepat. Jadi kita nggak nge-hold transaksi kalian itu lama di company. Jadi misalnya kita terima, ya udah kita jalankan. Gitu. Jadi uangnya, kalau emang ada negara yang memang support langsung dalam waktu itu masuk, ya udah kita langsung jalankan gitu. Jadi kirim sekarang, kita terima payment-nya sekarang, dalam hitungan detik uangnya juga masuk di sana gitu. Oke. Ya, itu sih kira-kira. Dalam waktu dekat ini ada fitur-fitur yang mau dikembangkan Top Remit lagi nggak untuk di aplikasinya nih? Atau masih catatan masih rahasia-rahasia dulu nih? Enggak sih. Jadi sebenarnya di kita itu sekarang lagi fokus untuk kalau sistem kita itu lebih ke udah lama ya nggak ada perubahan di tampilannya. Nah, kita lagi restructure semua tampilannya, UI UX-nya itu semua kita ganti total. Oke. Itu nanti bakal dirilis dalam waktu dekat gitu. Nah, terus dalam waktu dekat, dalam tahun inilah kita bakal apply license untuk payment gateway. Nah, jadi kita bakal buat produk baru, payment gateway. Itu seperti apa ya? Seperti pembayaran ShopeePay, GoPay gitu ya? Benar. Jadi setiap pembayaran dari, let's say nih, business owner nih, dia ada online shop. Tapi rupanya dia mau terima payment, customer-nya nih ada di bank BRI misalnya, tapi dia ada di bank BCA. Nah, kita bantu orang ini, business owner ini, dia cuma buka satu account di kita, dia bisa terima dari semua bank di Indo gitu. Bisa dari credit card, bisa dari GoPay, bisa dari OVO dan lain-lain. Kita bantu collect payment-nya lah gitu. Oke. Jadi karena business owner itu juga susah kan kalau misalnya mau manage banyak account.
Bener. Itu payment itu salah satu hal yang bagi perusahaan kadang-kadang bisa kok tidak dikelola dengan baik ya, setengah hari bisa habis untuk ngurusin payment terus ya. Setuju, Payment setuju. ke vendor A dan sebagainya, itu rame banget. Nah bro, Iya. ini dari tadi satu pertanyaan itu dari tadi saya pending dulu nih. Cuma Hmm. saya sekaligus juga saya sampaikan aja di akhir ini kan. Hmm. Tanpa terasa kita udah mau 2 jam nih rupanya bro. Nggak Nah terasa jadi ya. ya, jadi Misal. dia tanya gini, si Chandra Tandiono ini tanya kan, bagaimana cara masuk Forbes nih? Terinspirasi untuk masuk Forbes nih ceritanya. Kalau dari aku ya, aku juga penasaran kenapa aku bisa masuk Forbes. Oke. Nah, jadi aku tanya orang ya, aku tanya panitianya, kenapa sih aku bisa masuk ke Forbes? Nah, jadi mereka bilang salah satu requirement-nya itu harus di bawah umur 30. Oke. Yang kedua, produk yang kita buat harus ada impact to the society. Itu dua paling penting. Oke. Ada yang di bawah 40 nggak, bro? 40. ada. Kayaknya ada Forbes 40, ada 40 deh, kalau nggak salah ya. Oke. Yang di bawah 30 sekarang semua yang hadir di sini apa ya, eligible ya untuk yang di bawah 30 ya? Eligible, benar. Oke, jadi dua hal tadi. Satu, dia harus memiliki impact. Dan tadi satu lagi pertama apa, bro? Harus di bawah umur 30. Harus di bawah umur 30. Di bawah umur 30, nah sekarang tinggal buat produk yang berimpact. Jadi silakan coba nanti dipikirkan, dicari ide-idenya. Nah, kalau nanti butuh waktu, kita ngundang lagi Bro Hermanto jadi coach untuk masuk ke Forbes ya. Boleh. Oke, nah Bro, ini kita di penghujung acara. Jadi pesannya apa Bro kepada mahasiswa-mahasiswa ini, kepada teman-teman kita ini yang hadir hari ini gitu. Apa pesannya untuk bertahan, untuk selalu grow di masa-masa saat ini? Apalagi kita melihat saat ini kita tidak lagi bersaing kepada teman satu kelas, tidak bersaing sama teman-teman di Indonesia. Apa yang Bro lakukan itu bahkan sudah ke global. Saat ini globalisasi itu nyata di depan mata kita. Apa pesannya Bro? Agar kita selalu unggul ya, selalu kita tak bertahan di masa-masa seperti ini ya. Oke, kalau aku sih tipsnya ini ya, kembali lagi ke kalian harus mendefine di awal siapa sih produk yang maksudnya siapa sih target marketnya kalian, dan setelah itu kalian lihat di target market kalian kira-kira ada problem apa. Nah, baru dibuat produknya. Jangan buat produk dulu baru cari target marketnya, gitu sih. Jadi kita udah ada problemnya, kita baru find the solution. Nah, jadi lebih ke gimana kita find problems dan baru kita develop solutionnya. Jangan kebalik gitu sih. Sebenarnya aku pengen jawab ini sih, Frederick Davidson. Oke. Apakah cost dari gaji itu modal dari founder? Nah, ini banyak yang abu-abu ya di sini ya. Banyak yang tanya juga gitu. Nah, sebenarnya cost gaji itu bisa dari modal founder, bisa juga dari modal fisik, atau bisa aja dari revenue-nya company. Nah, biasanya kalau company yang baru starting, kita tahu lah ya, kalau baru starting itu kan nggak ada revenue nih. Nah, jadi modal itu, kalau bisa, untuk founder itu jangan diambil dulu. Jadi kita benar-benar ambil modal itu untuk marketing. Karena marketing dan sales lah ya, itu dua paling penting. Kalau misalnya nggak ada itu, lu nggak bakal bisa menggaji karyawan, bahkan lu sendiri gitu sih. Jadi dulu di Top Remit, awalnya itu memang kita ada inject modal, ada 100 juta ya kalau nggak salah. Nah, itu yang kita pakai untuk marketing. Nah, kita marketing setelah itu balik marketing lagi gitu. Revenue yang kita dapat marketing lagi, revenue yang kita dapat marketing lagi. Kita gulung terus sih. Nah, sampai suatu saat baru kita rasa, oke, ini saatnya ambil gaji. Ya udah, baru ambil gaji gitu. Nah, jadi biasanya gini, misalnya nih, lu duduk di posisi, let's say di posisi engineer, CTO misalnya.
Nah, lihat aja, misalnya untuk tahun pertama nih, CTO gajinya berapa, misalnya sebulan 5 juta nih. Ya udah, uangnya itu nggak lu ambil dulu, tapi lu tetap masukkan ke biaya. Biaya yang bakal 5 juta, tapi hutang, kayak ibarat company hutang ke employee-nya dulu, ke founder-nya dulu. Nah, jadi setelah udah ada revenue, baru company cicil bayar kembali gaji yang udah contribute ke founder, gaji founder yang udah contribute ke company gitu sih. Oke. Itu bisa pakai cara seperti itu. Oke, nice strategi sih. Jadi si foundernya itu juga selama perjalanannya itu walaupun dia memang tahu company belum mampu kasih gaji ke dia, tapi company tidak dilepin uangnya, tidak makan uangnya, Iya, dicatat gitu, nanti oke company akan bayar karena ada satu kesamaan visi, company akan grow. Nah, untuk itu ayo kita berjuang sama-sama. Setelah berjuang sama-sama, company kemudian repay apa yang menjadi hak dia gitu ya. benar, benar. Jadi Oke. bukan ibarat lu bekerja bagai kuda secara free, tapi lebih ke company hutang lu dulu, karena bisa kalau misalnya suatu saat company-nya rupanya collapse, ya itu memang ada resiko seperti itulah ya. Karena kan namanya bisnis ya. Ya, anggap aja itu gajinya ya udah belajar dari experience gitu loh. Itu uang belajarnya. Iya, Gitu sih. benar-benar. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir. Eh, apa yang membuat Bro jadi berani masuk ke dunia digital? Oke. Ini lebih ke insting ya. Karena gini, dulu aku pernah ikut event di Jakarta, Tech in Asia. Nah, event itu yang membuat aku men-trigger aku sih. Ini di dunia ini rupanya banyak nih teknologi-teknologi yang canggih banget, yang bahkan saya sendiri nggak pernah lihat gitu loh. Nah, setelah di Tech in Asia saya lihat, oh itu masing-masing booth itu benar-benar kayak solving problem, pakai giving solution dari problem-problem tertentu menggunakan teknologi. Nah, dari sana baru pas aku pulang, baru aku ajak nih adik saya untuk mendigitalkan Top Remit. Karena dari sana aku lihat, this is the future. Karena kalau kita nggak go digital, lama-kelamaan itu pasti bakal ketinggalan gitu. Kita bakal out of our customer gitu sih. Karena customer makin lama, makin kita lihat ya, secara gak langsung, ini saya sendiri, makin lama itu makin males. Apa-apa kalau bisa pakai handphone. Ya. Nah, ini mayoritas human yang sekarang, yang aku lihat juga seperti itu. Oh, bisa beli barang ya udah, mau beli makan Gojek, mau beli barang dari Topet ya udah, online aja semua, langsung kirim ke rumah. Kenapa harus ribet-ribet keluar lagi gitu sih. Jadi sekarang lebih mengarah ke sana sih. That's why pada saat itu kita ambil decision, okay, we have to do this way. Kita harus go digital. Oke. Jadi masalahnya sebenarnya Bro sudah melihat di dalam dunia remittance saat ini itu sudah muncul tantangan tersendiri ya, sudah punya tantangan tersendiri. Nah untuk itu Bro berusaha tawarkan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini di masyarakat. Benar. Oke. Nah jadi Wianto jadi background yang dimiliki yang Saya berani belum memulai. jawab nih. Ya, kalau background-nya tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit sama Bro. Mungkin koreksi jika nanti tidak sesuai ya Wianto ya. Nah tadi dari Bro itu sendiri, Bro Kevin sendiri itu sebenarnya dia punya background bisnis. Nah selama ini dia memiliki pengetahuan di bisnis, memiliki usaha keluarga, dan kemudian ada ikut kegiatan di Tech Asia dan dia melihat kondisi-kondisi di masyarakat, wah sekarang sudah bermigrasi ke digital dan itu memperkuat instingnya sebagai seorang pebisnis ini, memperkuat instingnya sebagai pebisnis untuk merevolusi bisnis keluarganya itu menjadi bisnis digital karena dianya sendiri melihat ada potensi yang
besar di area tersebut. Jadi Benar sebenarnya gitu, gini, Bro? kalau background yang Wianto maksud ini mungkin lebih ke kan ini ada dibilang persiapan atau pengalaman ya. Nah, memang dibilang itu harus ada pengalaman at least, maksudnya persiapan gitu lah ya, sebelum memulai sebuah bisnis. Jadi kayak misalnya nih, lu mau jalankan bisnis, let's say bisnis kacamata nih, tapi rupanya lu buta di bisnis kacamata. Kacamata itu cara buatnya gimana, kacanya itu cara kerjanya gimana. Maksudnya kalau misalnya lu nggak tahu itu, lu nggak bakal bisa bisnis ini. Karena you have to know what you want to do. Kalau lu nggak tahu, lu bahkan sendiri nggak ngerti produk lu nggak bakal bisa jual produk lu. Jadi lu harus benar-benar mengerti dulu apa yang lu lakukan, baru lu bisa menjalankan bisnisnya. Oke, menjawab. Jadi misalnya lu mau bisnis kacamata, ya lu harus pelajari kacamata itu bisnisnya kayak gimana. Ya, menjawab Wianto. Pengetahuan akan bisnis yang kita jalankan itu penting. Tadi di awal juga disampaikan Bro Hermanto ini selain tahu bisnisnya, dia regulasi itu dia harus ketahui, bagaimana dia menjalankan bisnisnya itu dia harus ketahui agar dia tidak sembarangan. Dan akhirnya dia malahan terjebak di dalam bisnis yang ternyata ilegal gitu ya. Yes. Oke. Nah, oke. Jadi sudah di jam 4, sudah di pukul 4. Bro Hermanto, ada closing statement? Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya mau start sebagai entrepreneur atau buat startup, nah saran aku sih lebih ke kalian harus keep motivated ya. Jadi kalian harus keep motivated yourself, keep yourself healthy juga supaya kalian bisa benar-benar 100%, 1000% untuk achieve your goals gitu sih. Oke, keep motivated, keep healthy ya. Iya, benar. Oke, jadi terima kasih Bro sudah bersedia menemani waktu kita 2 jam di perbincangan saat ini. Jadi tadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada saat kalian tadi disampaikan oleh Bro Hermanto, ingin memulai bisnis, define targetnya, identifikasikan problemnya, kemudian baru temukan lalu buat solusi untuk problem tersebut. Jangan buat solusi tanpa mengetahui problemnya. Dan itu biar terjadi, learning is number one, sharing untuk membuat pengetahuan yang kita miliki jadi lebih kuat. Jadi learning and sharing itu sesuatu hal yang akan membantu kalian semakin strong dalam knowledge kalian. Oke, demikian dari saya dengan Bro Hermanto. Terima kasih kepada semua yang hadir. Oke, saya kembalikan ke Karina. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah untuk yang nyaman boleh on cam ya teman-teman. Oke. Oke. Oke, sudah selesai teman-teman. Terima kasih semuanya. Untuk Pak William dan Pak Hermanto, terima kasih atas waktunya hari ini. Dan terima kasih untuk antusias teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Sampai jumpa di event IMM selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih Bro. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.